Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bersama bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan ope sai unang mapataka kamu takuhu munai, songan nabi nahen ni opumuna. Pasahat tamu tagona dirimu na tu Jehovah jala robe hamu tu habadia onna naung pinar badia anna rodi saliling nililingna jala oloy hamu Jehovah de batamunai asa mudar siap kamu parpiar-piar ni rimasna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang merujuk kepada perikop Hizkia merayakan Paskah, di mana nats kita ini sendiri merupakan seruan dari Raja Hizkia yang mengajak umat Tuhan untuk segera berpaling kepada Tuhan. Raja Hizkia sendiri dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan, berbeda dengan sejumlah besar nenek moyangnya. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia berserah kepada Tuhan dalam rangka mengerjakan pembaharuan mental yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda. Memelopori diadakannya kembali ibadah-ibadah kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Bahkan ia berani mengajak orang-orang di kerajaan Israel dan kepada suku Efraim dan Manasye untuk beribadah merayakan Paskah. Sebuah pembaharuan yang menantang seluruh orang Yehuda untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu untuk terus hidup di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan tentunya dengan berpaling kepada Tuhan. Karena tak ada gunanya hidup menjauh dari Tuhan. Tak ada gunanya mengeraskan hati dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang mendukakan hati Tuhan dan yang tentunya pula akan sangat merugikan diri kita sendiri. Ketika nenek moyang bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan tetap mengeraskan hatinya, maka hal itu akhirnya membangkitkan murka Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkompromi dengan kejahatan manusia. Ia menghukum umatnya, namun bukan karena ia tidak mengasihi mereka, tetapi ia menghukum karena kekerasan hati umatnya. Mereka tetap tegar tengkuk dan tak peduli dengan suara Tuhan. Karena itu belajar dari kehidupan nenek moyang umatnya yang tegar tengkuk sehingga mendapatkan hukuman Allah. Raja Hizkia mengingatkan umat Tuhan untuk tidak tegar tengkuk. Karena sangat tidak baik jika umat Tuhan, jika kita menjadikan sikap nenek moyang bangsa Israel dan konsekuensi yang mereka tanggung tidak kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Tetapi akan sangat baik jika umat Tuhan,
jika kita menjadikan sikap nenek moyang bangsa Israel dan konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Kata pepatah, jangan bermain api, nanti bisa terbakar. Jangan bermain-main dengan dosa, karena hidup kita sendiri akan menjadi susah. Karena itu jika hari ini kita mendengar teguran dan peringatan Tuhan, janganlah kita tunda untuk segera berbalik, meninggalkan apa yang salah, yang bertentangan dengan kehendak-Nya sebelum semuanya terlambat. Marilah kita mulai untuk hidup benar dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan sungguh, dengan sepenuh hati, sebagai buah nyata dari pertobatan yang sungguh. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima, untuk merangkul setiap orang yang datang kepada-Nya dengan penuh penyesalan. Karena Ia sendiri mengenal hati kita yang datang dengan penyesalan dosa. Dosa yang membuat kita sebenarnya tidak pernah merasa tenang. Dosa yang selalu membuat kita gelisah. Tak ada kedamaian, tak ada kebahagiaan. Begitu banyak penderitaan yang kita alami karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita, untuk menebus kita dan melepaskan kita dari keterikatan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam Tuhan hidup kita dapat diperbaharui. Karena di dalam Kristus yang lama sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya telah datang. Karena itu jangan pernah menunda untuk datang kepada Tuhan, Sang sumber keselamatan kita yang mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati dan mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan seluruh kehidupan kita. Karena dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengenal kehendak Allah, hidup di dalam kehendak Allah, dan meninggalkan apa yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga setiap hari hidup kita diperbaharui, sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, penolong dan penyelamat kami, yang selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman itu, sehingga setiap hari hidup kami diperbaharui. Tuhan yang mengingatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak mengeraskan hati kami. Tetapi ketika kami mau mendengarkan suara Tuhan, hidup kami dituntun seturut dengan firman Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang akan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.